Israel kini menabuh kemarahan pada Amerika Serikat karena menangguhkan pengiriman senjata ke wilayahnya. Penangguhan ini dilakukan Amerika Serikat untuk mengancam Israel tidak menyerang wilayah Rafah. Israel menyebut serangan terhadap Rafah adalah satu-satunya jalan untuk mengalahkan Hamas, namun Amerika Serikat tidak setuju dan menentang rencana tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menegaskan Amerika Serikat telah menghentikan pengiriman senjata ke Israel karena IDF nekat memasuki wilayah Rafah, yang mengatakan Israel tidak akan menerima senjata Amerika Serikat yang mungkin akan digunakan untuk menyerang rakyat Palestina di wilayah Rafah tersebut. Joe Biden juga menegaskan sudah memperingati langsung Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak mendukung serangan Israel ke wilayah Rafah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga mengonfirmasi pernyataan Joe Biden bahwa Amerika Serikat telah menangguhkan pengiriman senjata ke Israel. Austin menyebut senjata yang gagal dikirim adalah 1.800 bom dengan bobot 2.000 pon dan 1.700 bom dengan bobot 500 pon. Gagalnya pengiriman senjata ini tentu merugikan Israel karena sedianya akan berdampak kemenangan di jalur Gaza. Pasukan Perlawanan Palestina berhasil menarik mundur pasukan pertahanan Israel atau IDF dari sebuah pusat komando militer di jalur Gaza. Seluruh pasukan IDF yang ada di dalam pos tersebut memutuskan untuk kabur karena takut diserang oleh Hamas. Dari laporan Channel 12 Israel, pasukan Israel mengumumkan seorang tentaranya terluka akibat tembakan peluru dari kelompok perlawanan di daerah Karim Abu Salem di jalur Gaza Selatan. Beberapa peluru dari kelompok perlawanan Palestina juga terlihat ditembakkan dari Rafah dan mendarat di pos militer Israel di Kerem Shalom tersebut. Roket dari pasukan Hamas ini juga melukai seorang tentara di pemukiman Shlomit. Channel 14 Israel mengungkapkan bahwa tentara penjajah Israel terpaksa mengevakuasi lokasi militer sementara di jalur Gaza karena kekhawatirannya dengan serangan-serangan elemen perlawanan Palestina. Setelah serangan ke wilayah Rafah dilakukan pasukan Israel, Hamas juga mengumumkan para pejuang menargetkan kumpulan pasukan Israel dan pasukan infanteri Israel di poros Netzarim. Brigade Al-Quds juga mengumumkan bahwa para pejuangnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan senapan mesin dan senapan serbu dengan tentara dan kendaraan musuh yang mencoba menembus timur kota Rafah. Mereka juga melakukan pemboman terhadap kendaraan militer Israel yang mencoba menembus bandara sebelah timur kota Rafah dengan mortir kaliber berat dan mortir kaliber 60. Divisi Pertahanan Israel mengakui kewalahan menghadapi drone bunuh diri milik Hizbullah. Serangan Hizbullah ini diluncurkan dari ketinggian rendah pada Kamis 9 Mei seusai Israel menggempur wilayah Rafah. Dikutip dari Channel 12 Israel, drone yang diluncurkan oleh Hizbullah dari Lebanon ini secara akurat menyasar sasaran udara Israel. Banyak drone yang berhasil menembus wilayah udara pasukan Israel. Serangan tersebut juga membuat dua pejuang cadangan dari Brigade 551 di wilayah pendudukan pasukan Israel tewas akibat serangan tersebut. Pasukan Israel juga mengungkapkan tentaranya gagal menghadapi taktik Hizbullah yang menyerang lewat drone kecil sebelum menggempur dengan drone kamikaze besar yang berisi bahan peledak. Pasukan Israel bersaksi bahwa tentara Zionis tak berdaya dan tak bisa menghadapi peluncuran drone dari Lebanon tersebut. Drone Hizbullah menembus langit tanpa ada peringatan apapun. Tentara Israel juga mengungkapkan bahwa bahkan ketika peringatan diberikan, pertahanan Israel tetap bisa ditembus. Pasukan pertahanan pro-Palestina bersatu menggempur wilayah Israel seusai pasukan IDF merangsek masuk ke wilayah Rafah. Berbagai serangan balasan dilancarkan sejak Kamis 9 Mei 2024. Channel 14 Israel melaporkan pasukan IDF menghadapi berbagai serangan dari kelompok pro-Palestina. Pasukan Hamas mengumumkan pasukan terlibat bentrokan di timur kota Rafah. Al-Qassam ini membom situs militer Abu Salem dengan rudal jarak pendek rajom kaliber 114. Sementara itu, Brigade Al-Quds juga menyerang Israel yang menyasar wilayah timur kota Rafah yang didudukinya. Mereka juga mengumumkan pemboman terhadap tentara dan kendaraan musuh yang menembus sekitar bandara sebelah timur kota Rafah. Sementara itu, Brigade Martir Abu Ali Mustafa dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP menembakkan mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim yang memisahkan jalur Gaza Utara dari
dari wilayah terkepung lainnya, Brigade Martis Al-Aqsa yang terafiliasi dengan Fatah juga mengonfirmasi telah menyerang pasukan IDF di sekitar bandara dan lingkungan Al-Shoka sebelah timur wilayah Rafah. Brigade tersebut mengumumkan bahwa pejuang mereka menargetkan kendaraan IDF dengan peluru RPG di timur Rafah. Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP, pasukan Omar Al-Qasim juga melakukan serangan yang sama. Front tersebut mengumumkan unit artileri pasukan menyerang pasukan IDF di sebelah timur penyeberangan Rafah dengan rudal jarak pendek. Unit artileri menargetkan konsentrasi IDF di lokasi militer Shofa dengan beberapa mortir kaliber berat. Tak hanya itu, Brigade Mujahidin juga bertanggung jawab menargetkan IOF yang ditempatkan di Porosnet Zarim dengan rudal jarak pendek mereka. Pasukan militer Yaman menggempur 2 kapal Israel pada Kamis 9 Mei 2024. Serangan tersebut dilancarkan dengan rudal balistik dan drone di wilayah Teluk Aden. Juru bicara militer Yaman Yahya Sari menjelaskan bahwa 2 kapal Israel yang menjadi sasaran adalah MSC Dego dan juga MSC Giyena. Pasukan militer Yaman juga menargetkan kapal MSC Victoria di Samudra Hindia. Yahya Sari menegaskan pasukan Houthi Yaman akan terus melancarkan serangan demi mencegah pengiriman kapal Israel ke pelabuhan-pelabuhan Palestina. Serangan yang dilancarkan Houthi Yaman ini juga merespons serangkaian serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Rafah. Dari laporan pasukan maritim gabungan, 2 kapal yang diserang Houthi beroperasi di Mediterranean Shipping Co. yang berbasis di wilayah Jenewa. Kelompok Houthi mengatakan serangan mereka terhadap pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden bertujuan untuk menekan Israel agar mengakhiri perangnya melawan Hamas di wilayah Gaza. Respons atas serangan Israel ke wilayah Rafah juga disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, yang mana Iran mempertimbangkan untuk mengaktifkan senjata nuklir untuk memberi ancaman keras pada Israel. Pemerintah Rusia memperingatkan Israel yang menggempur wilayah Rafah. Rusia mengancam ketegangan dengan eskalasi lebih tinggi akan terjadi apabila Israel tak menghentikan aksi mereka. Dikutip dari Pars Today, ancaman ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Rabu 8 Mei mengkritisi serangan Zionis yang tak memperhatikan wilayah yang sedianya menjadi tempat aman bagi warga sipil di jalur Gaza. Rusia menyebut negaranya sejak awal berusaha keras menghentikan langkah Israel yang terus menggempur jalur Gaza. Ancaman yang senada juga disampaikan WHO merespons serangan Israel di jalur Gaza. WHO khawatir meningkatnya aktivitas perang yang dilakukan pasukan Israel di Rafah selatan Gaza akan membahayakan banyak nyawa. Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat PBB, Martin Griffiths, juga memperingatkan serangan darat Israel ke kota Rafah dan penutupan pintu penyeberangan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Pemimpin tertinggi Iran kembali mengancam bahwa Teheran akan membuat senjata nuklir. Hal ini merespons aksi keji Israel yang menyerang wilayah Rafah. Ancaman senjata nuklir ini disampaikan melalui penasehat pemimpin tertinggi Iran. Hal ini akan dilakukan jika Israel memilih menggunakan senjata atom untuk menghancurkan wilayah Rafah. Ancaman penggunaan senjata nuklir ini disampaikan Iran bersamaan dengan pemberontak Houthi Yaman yang mengaku bertanggung jawab atas 2 serangan rudal di Teluk Aden pada Kamis 9 Mei. Serangan tersebut diakui Houthi sebagai kecaman pada kelompok IDF yang mencoba merangsek dan menyerang wilayah Rafah. Juru bicara militer Yaman Yahya Sari menjelaskan 2 kapal Israel yang menjadi sasaran adalah MSC Dego dan MSC Gina. Pasukan militer Yaman juga menargetkan kapal MSC Victoria di Samudra Hindia. Yahya Sari menegaskan pasukan Houthi Yaman akan terus melancarkan serangan demi mencegah pengiriman kapal Israel ke pelabuhan-pelabuhan Palestina. Dari laporan pasukan maritim gabungan, 2 kapal yang diserang Houthi beroperasi di Mediterranean Shipping yang berbasis di wilayah Jenewa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.